Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai kontroversial public issue. Jadi, mari kita simak video ini baik-baik. Metode pembelajaran kontroversial public issue atau CPI adalah pendekatan yang melibatkan pengajaran isu-isu kontroversial dalam pembelajaran di sekolah melalui diskusi terbuka dan analisis kritis. Siswa didorong untuk memahami dan menghargai berbagai sudut pandang yang berbeda terkait dengan isu-isu tersebut. Metode pembelajaran kontroversial public issue atau CPI juga melibatkan pengajaran isu-isu kontroversial dalam pembelajaran di sekolah. Melalui diskusi terbuka dan analisis kritis, siswa didorong untuk memahami dan menghargai berbagai sudut pandang yang berbeda terkait dengan isu-isu tersebut. Kelebihan CPI atau kontroversial public issue. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Metode ini mendorong siswa untuk berpikir secara kritis, mengevaluasi argumen, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang ada. Hal ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir analitis yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan melibatkan siswa dalam pembahasan isu-isu kontroversial, metode ini membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah yang relevan dengan masyarakat. Mereka dapat mempertimbangkan implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari isu-isu tersebut. Yang ketiga yaitu mendorong dialog dan penghargaan terhadap perbedaan. Melalui diskusi terbuka, siswa diajak untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif di mana siswa dapat belajar dari perspektif yang berbeda dan mengembangkan toleransi terhadap perbedaan. Yang selanjutnya ada kekurangan dari CPI. Yang pertama, kontroversi dapat menimbulkan ketegangan. Pengajaran isu-isu kontroversial dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan emosi yang intens di antara siswa. Hal ini dapat menyulitkan guru untuk mempertahankan lingkungan pembelajaran yang aman dan terbuka bagi semua siswa. Yang kedua ada membutuhkan waktu yang cukup. Metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melibatkan siswa dalam diskusi dan analisis kritis. Ini dapat mengganggu jadwal pembelajaran yang ketat, terutama jika isu yang dibahas kompleks dan membutuhkan banyak waktu. Selanjutnya adalah tahapan yang bisa dianggap mencakupi perkembangan dan penanganan suatu CPI. Yang pertama ada identifikasi masalah. Tahap ini dimulai ketika suatu isu mulai mendapatkan perhatian publik. Isu ini bisa muncul karena berbagai alasan, termasuk perubahan dalam kebijakan publik, kejadian yang memicu kontroversi, atau melalui advokasi oleh kelompok-kelompok kepentingan. Yang kedua ada polarisasi opini. Setelah isu diidentifikasi, orang-orang mulai membentuk dan mengungkapkan pendapatan mereka. Media dan platform sosial berperan besar dalam tahap ini, memungkinkan berbagai pandangan untuk dibahas dan dianalisis. Isu tersebut menjadi semakin kontroversial jika pandangannya berlawanan tegas dan tidak mudah disatukan. Yang ketiga ada eskalasi konflik. Seiring waktu, perbedaan pendapat ini bisa berkembang menjadi konflik yang lebih terlibat. Seringkali melibatkan aksi protes, kampanye publik, atau intervensi pemerintah. Ini bisa mencakup perdebatan sengit di media, baik tradisional maupun online, dan kadang-kadang bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi, seperti perdebatan legislatif atau pengadilan. Yang keempat ada intervensi dan regulasi. Dalam beberapa kasus, pemerintah atau lembaga lainnya mungkin merasa perlu untuk campur tangan. Hal ini bisa meliputi pembuatan atau modifikasi peraturan, perantaraan oleh pejabat yang ditunjuk, atau bahkan perubahan dalam undang-undang yang berlaku. Yang kelima ada resolusi atau stagnasi. Akhir dari suatu CPI dapat berupa resolusi di mana isu tersebut mencapai bentuk penyelesaian, baik melalui kompromi, keputusan pengadilan, atau perubahan kebijakan. Namun, tidak sebuah CPI mencapai resolusi yang jelas. Beberapa mungkin berlanjut tanpa penyelesaian definitif, tetapi menjadi topik perdebatan publik yang berkepanjangan. Keenam, refleksi dan analisis. Setelah CPI mencapai tahap penurunan intensitas, baik melalui resolusi atau kelelahan publik, seringkali ada periode refleksi di mana media,
akademisi, dan publik mengevaluasi bagaimana isu tersebut ditangani. Ini termasuk melihat dampak yang ditimbulkan pada masyarakat. Efektivitas respon yang diberikan dan pelajaran yang dapat dipetik untuk masa depan. Langkah-langkah dalam modal pembelajaran CPI. Pertama, identifikasi isu kontroversial yang relevan dengan kurikulum atau kehidupan sehari-hari siswa, seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, atau keadilan sosial. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang isu tersebut melalui riset, membaca artikel, menonton video, atau melakukan wawancara dengan ahli terkait. Ketiga, memfasilitasi diskusi terbuka di kelas di mana siswa dapat berbagi pendapat mereka tentang isu tersebut. Guru harus memastikan bahwa diskusi berjalan dengan rasa hormat dan saling mendengarkan. Yang keempat, mendorong siswa untuk menganalisis argumen yang ada, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing argumen, serta mempertimbangkan bukti yang mendukung atau menentang argumen tersebut. Yang kelima, mengarahkan siswa untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka terhadap isu tersebut. Mereka harus mempertimbangkan berbagai argumen yang ada dan memikirkan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Terima kasih. Suster pelaku penganiayaan terhadap anak selebgram asal Malang Emi Agnia atau Agnia Punjabi kini telah ditangkap pihak kepolisian. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengungkap, pelaku juga sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan. Budi menyebut, saat ini kasus tersebut ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Hal itu diungkap Budi Hermanto Jumat 29 Maret 2024. Sebelumnya warganet digegerkan dengan kasus penganiayaan yang menimpa anak selebgram asal Malang Agnia Punjabi. Jumat 29 Maret 2024, Agnia mengunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya mengenai kondisi sang anak yang baru saja menjadi korban kekerasan dari suster pengasuhnya. Sang anak mengalami lebam di bagian mata serta luka di bagian telinga. Dalam unggahan tersebut, Agnia menyertakan sebuah video rekaman CCTV yang membuktikan putrinya dianiaya oleh sang suster. Dalam rekaman CCTV itu terlihat sang anak dipukul hingga dijambak rambutnya. Agnia pun sempat meminta semua orang yang melihat postingannya untuk membantu merepost kisah pilu anaknya. Ia berharap penganiayaan yang dialami sang putri segera diproses secara adil. Kalian tahu nggak tentang kasus baby sister yang menganiaya anak di bawah umur? Oh, aku tahu. Itu kan termasuk dengan pelanggaran HAM untuk hidup aman terlindungi. Apalagi dia di bawah umur. Nah, benar banget, kan anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Nah, kasus ini juga menunjukkan pentingnya sistem perlindungan anak yang efektif untuk mencegah kasus-kasus serupa yang terjadi di masa yang akan mendatang. Dan juga penting bagi pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada korban serta menghukum pelaku kejahatan. Nah, setuju banget, pelindungan HAM termasuk hak anak-anak harus menjadi prioritas bagi setiap negara. Terima kasih telah melihat serta mendengarkan video kami. Semoga dengan adanya video kami, teman-teman semua bisa mengambil sisi positif metode ini dan mengimplementasikannya di kehidupan nyata dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sampai bertemu lagi.